Hai, apa kabar Sobat Cinema Retake Media? Pada video kali ini kami akan menceritakan alur cerita film Maze Runner The Death Cure yang merupakan film terkeren dan terbagus menurut Mimin di tahun 2018. Dan film ini merupakan part ketiga yang merupakan akhir cerita Thomas dan kawan-kawan melawan Wicked. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Brenda dan George yang sedang mengejar sebuah kereta Wicked yang berniat untuk menyelamatkan Minho yang berada di kereta itu. Kemudian Thomas dan Vince pun datang, lalu mereka berdua mencoba mencapai kereta yang sedang melaju itu. Namun tiba-tiba pesawat milik Wicked datang setelah seorang masinis kereta melaporkan kejadian itu kepada pihak Wicked jika ada yang menyerang kereta mereka. Terlihat Brenda dan George sedang mencoba mengalihkan pesawat Wicked agar mengikuti mereka. Sementara itu Thomas dan Vince mencoba mencari sebuah gerbong yang berada Minho di dalamnya, serta Vince membuat bom di area sambungan rel gerbong agar terputus dengan yang lainnya. Setelah berhasil diledakkan, gerbong kereta yang didapati pun mulai berhenti. Setelah itu mereka pun langsung mulai memanggil Newt dan yang lainnya yang sudah menunggu mereka di balik bebatuan. Mereka pun terlihat merencanakan ini dengan sangat matang karena mereka sudah menyusun rencana ini selama 6 bulan. Dengan segera Newt berusaha mencoba memutuskan ikatan gerbong. Sementara itu Brenda dan Josh yang mengalihkan perhatian pesawat Wicked kini mulai terkepung. Namun ternyata mereka sudah membuat jebakan kepada pasukan Wicked. Mereka pun pada akhirnya balik menyerang, serta mereka juga berhasil mengambil alih pesawat milik Wicked tersebut. Thomas dan Vince pun kini berusaha melindungi Newt yang sedang berusaha memutuskan besi dengan mesin pemanas. Disertai berdatangan pasukan Wicked yang begitu banyak menuju ke arah mereka. Hingga pada akhirnya setelah perjuangan menegangkan, Newt yang sudah selesai memutuskan gerbong didapati oleh George yang juga berhasil membawa pesawat Wicked. Kemudian ia pun datang dan membawa gerbong itu dengan pesawat tersebut. Sampai ketika mereka pun berhasil melancarkan misi ini dengan begitu mulus, disertai dengan sorakan kemenangan yang begitu bahagia. Tak lama kemudian mereka pun berhasil membuka pintu gerbang yang dibawa tadi. Thomas pun merasa terpukul dengan hal ini. Setelah itu Vince pun mengumpulkan orang-orang yang terdapat di gerbong itu dan merencanakan kepergian mereka menggunakan sebuah kapal laut yang terdapat di belakangnya. Sementara itu luka gigitan crank di kaki Brenda kini hampir menghilang setelah diselamatkan ketika Brenda dan George berada di pegunungan sekitar 6 bulan yang lalu. Kemudian terlihat Aris yang tampak babak belur. Dia diberikan pertanyaan oleh Thomas tentang apa yang sudah terjadi itu. Aris pun mengatakan bahwa ia melawan pasukan Wicked dan juga memberitahukan bahwa pasukan Wicked akan berencana pergi ke suatu kota. Akan tetapi mereka tampak terlihat bingung, yang mana setahu mereka di sana tidak ada kota yang tersisa satupun. Sementara itu Johnson yang kini mengetahui bahwa Thomas lah yang berulah dan telah mengambil gerbong kereta para sandera, ia pun mengatakan bahwa jika mereka akan balik karena apa yang mereka cari belum berhasil, yaitu Minho. Yang diketahui jika ternyata rombongan Thomas salah membawa gerbong. Kemudian kembali terlihat Thomas dan kelompoknya sedang membicarakan terkait penyelamatan Minho ke titik yang dimaksud. Namun Vince menolak hal itu karena terlalu berisiko. Kemudian Josh pun datang memutuskan obrolan Vince dan dia pun mengatakan bahwa beberapa tahun lalu ia pernah ke sana. Memang di sana ada kota terakhir yang dimana di sana adalah pusat operasi Wicked. Namun Vince tetap menolaknya jika ia tidak ingin membahayakan banyak orang demi satu orang saja. Di tengah obrolan tiba-tiba mereka mendapati sinyal radio yang dimana pasukan Wicked berada dekat dengan mereka. Untunglah mereka yang bisa bergerak dengan cepat dengan memutuskan aliran listrik di sana. Sampai pada akhirnya Thomas pun berkata kepada Vince bahwa ia benar jika kita tidak bisa berdiam di sini selamanya. Saat waktu menunjukkan malam hari yang dimana orang-orang sudah tertidur, namun Thomas akan mendatangi Wicked dengan seorang diri. Tanpa disangka-sangka ia dikejutkan dengan keberadaan Newt yang dimana ia ingin ikut membantu. Serta Frey yang sudah berada di dalam mobil pun berkata jika kita mulai ini dengan bersama-sama dan juga harus berakhir bersama-sama juga. Sampai pada akhirnya Thomas pun berubah pikiran dan menyetujui usulan Newt, hingga akhirnya mereka pun mulai pergi meninggalkan yang lainnya. Lalu scene pun berpindah, terlihat Minho yang tersadar dari pingsannya. Ia tiba-tiba dikejutkan ketika terbangun kembali di sebuah labirin sama seperti dulu. Di sini terlihat sedang mengejar seorang anak kecil yang berlari ke dalam sebuah ruangan. Namun saat ia masuk tiba-tiba tempat itu kini telah berganti menjadi sebuah lorong. Yang dimana di lorong itu Minho dihadapkan dengan makhluk River. Minho pun berusaha berlari menghindari makhluk tersebut. Namun tiba-tiba badannya menempel di atas dinding dan dia pun kini didatangi oleh makhluk mengerikan itu. Yang ternyata situasi
operasi mencekam itu adalah sebuah halusinasi Minho yang kini tengah dilakukannya sebuah tes otak oleh tenaga medis Wicket. Hal itu mereka lakukan untuk mengambil darah Minho dari efek ketakutan yang pernah ia hadapi. Lalu kemudian di mana Fry, Thomas, dan Newt sekarang melewati perjalanan yang cukup jauh dan mereka pun berhenti tepat di pintu masuk terowongan. Newt kemudian mengatakan pada Thomas kalau di dalam terowongan pasti ada Krang. Namun karena mereka tak punya pilihan lain karena ia adalah satu-satunya jalan ke lokasi Wicket, mereka pun pada akhirnya memasuki terowongan itu. Dan ternyata di terowongan itu ada satu Krang yang menghadang mobil mereka. Thomas pun berkata bahwa Krang itu sendiri dan kita bisa menerobosnya secara perlahan. Namun tiba-tiba dari pinggir mobil mereka datang para Krang lainnya. Mereka yang merasa panik pun mengatakan pada Fry untuk melajukan mobilnya dengan kencang. Namun Fry yang kehilangan kendali saat mencoba menghindari salah satu Krang yang berada di hadapannya mengakibatkan mobil yang mereka tumpangi kini terguling. Mereka pun di sini mencoba keluar dari mobil itu secepatnya. Akan tetapi di sana beberapa Krang menghampiri mereka dengan cepat. Kemudian mereka menembak Krang tersebut dengan senjata yang ia bawa. Sampai akhirnya mereka harus berlari sangat kencang karena senjata itu sudah kehabisan peluru. Mereka pun kini terjebak di antara Krang. Namun tanpa disangka-sangka datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah bala bantuan dari Brenda dan juga George. Singkat cerita mereka pun berhasil keluar dari lorong itu disertai dengan selingan Thomas yang berterima kasih pada mereka berdua. Di tengah perjalanan mereka pun kini berhenti karena melihat sebuah kota dengan tembok besar yang mengelilingi kota itu. Yang ternyata itu adalah kota yang dimaksud yaitu tempat beroperasinya Wicket. Tak hayal mereka yang mengetahuinya tanpa pikir panjang langsung melanjutkan perjalanannya untuk mendatangi kota itu. Di tempat lain terlihat Dr. Ava sedang melakukan presentasi pada donatur petinggi. Teresa pun turun tangan untuk membantu Dr. Ava untuk menjelaskan jika penelitian mereka hampir berhasil. Yang kalian lakukan hanyalah menerima kepastian, kata Teresa. Jika kita berhasil, mereka bisa menyembuhkan seluruh dunia yang kini diambang kepunahan karena virus ini. Lalu di mana Thomas dan kelompoknya kini sudah sampai di lokasi yang mereka maksud. Mereka pun kini berjalan di tengah kota. Namun mereka melihat sebuah mobil yang melintas dengan suatu orasi yang disampaikan oleh orang-orang melalui sebuah pengeras suara. Jika mereka harus melawan Wicket, yang dimana Wicket tidak membiarkan mereka masuk ke dalam kota itu. Seakan-akan tidak melihat jika mereka pun adalah seorang manusia. Namun tiba-tiba di sini leher Thomas menyala. Hal itu membuat keberadaan Thomas terdeteksi jika ia berada di sekitaran Wicket. Karena kehidupan orang-orang yang berada di naungan Wicket sebelumnya telah ditandai di bagian leher mereka dengan sebuah chip. Seketika mereka melihat orang-orang bertopeng terus saja mengikutinya dan ia pun kini merasa aneh dengan pergerakan mereka yang terus saja mengikutinya. Sementara itu Jensen yang telah mengetahui Thomas dengan sinyal tersebut, ia pun langsung mengambil kendali penuh jika mereka harus mengaktifkan senjata untuk menembaki orang-orang yang berada di gerbang itu. Karena ia merasa kesal kepada Thomas dan dia pun berniat membunuhnya. Saat tembakan itu dikeluarkan, orang-orang kini berlarian ketakutan menyelamatkan diri, termasuk juga Thomas dan teman-temannya. Mereka sampai di suatu tempat, tiba-tiba Thomas dan teman-temannya itu dibawa serta masuk ke dalam sebuah mobil oleh orang-orang bertopeng yang tadi mengikutinya. Thomas dan lainnya pun dibawa ke sebuah tempat tanpa perlawanan. Hingga ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan, orang-orang bertopeng itu tiba-tiba terjadilah keributan antara George kelompok bertopeng karena George berpikir bahwa mereka sudah memisahkan dirinya dengan Brenda. Brenda pun langsung menenangkan George bahwa ia berada di sini. Dengan orang bertopeng itu pun bermaksud menjelaskan apa yang telah terjadi. Tak kala orang berbicara itu membuka topengnya, tiba-tiba Thomas dan yang lainnya pun kini terkejut karena melihat Gally ternyata masih hidup. Thomas yang melihat itu langsung memukul Gally karena dia telah membunuh Chuck, namun ia pun langsung dihentikan oleh Newt karena waktu itu Gally tersengat dan mungkin saja yang mengendalikan Gally bukanlah dirinya. Mereka pun merasa kebingungan mengapa Gally masih hidup padahal sudah tertusuk tombak yang dilemparkan oleh Minho. Gally pun menjelaskan bahwa waktu itu pasukan bertopeng yaitu Lauren melihat dirinya sekarat dan langsung mencoba untuk menolongnya. Sampai pada akhirnya nyawanya pun selamat dan memulai kehidupan baru di tempat ini. Newt pun kini mengatakan bahwa mereka di sini karena Minho, yang dimana Minho sudah ditahan oleh Wicket dan mereka pun perlu jalan masuk ke Wicket. Sampai pada akhirnya Gally mencoba menolong mereka karena ia tahu jalan masuk ke dalam tembok itu. Serta Gally pun menyuruh mereka untuk mengikutinya. Tibalah mereka di tempat yang dimaksud oleh Gally. Gally pun mencoba membawa mereka bertemu dengan Lauren, yang dimana dia memiliki satu akses masuk ke dalam tembok itu. Lawrence yang memiliki tubuh setengah Krang disadari oleh Thomas, yang melihat hal itu pun mengetahui apa yang Lawrence butuhkan dan ia pun berjanji jika ia akan membawakan kebutuhan Lawrence, yaitu serum vaksin, karena serum vaksin bisa menghambat pertumbuhan Krang yang ada di tubuh Lawrence.
Namun dengan kesepakatan jika Loren harus mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kota. Dalam perjanjian tersebut mereka pun diberi izin masuk namun hanya 2 orang saja. Sementara itu sisanya harus menunggu di sini sebagai jaminan. Tibalah waktu di mana Thomas, Newt, serta Kelly yang memimpin jalan menuju kota melalui akses gorong-gorong. Kemudian kini scene berpindah kepada Teresa yang dimana ia sedang mencoba dengan keras menyelamatkan seorang anak yang telah terinfeksi. Namun beberapa kali Teresa menyuntikkan vaksin hanya menghambat pertumbuhan virus bukan untuk menyelamatkannya. Di sini pun Dr. Ava sudah mengetahui keberadaan Thomas jika ia sudah berada di sini melalui Jensen. Namun, ia tidak membiarkan Teresa mengetahui hal itu agar Teresa tetap fokus dalam hal mencari vaksin tersebut. Thomas, Newt, dan Kelly pun sudah berada di kota tersebut. Mereka pun melihat situasi kota yang tampak begitu mewah, berbeda dengan situasi di luar tembok ini, dan mereka pun berjalan dengan hati-hati karena Wicket meningkatkan keamanan yang setelah mengetahui keberadaan Thomas di sini, Thomas dan yang lainnya pun sekarang mengamati gedung operasi si Wicket berada. Kelly pun mengatakan jika di sana banyak sekali CCTV yang akan memantau setiap pergerakan mereka. Kelly juga mencoba menunjukkan seseorang yang Thomas kenal melalui teleskop yaitu Teresa. Jika nyatanya Teresa kini sudah bekerja di Wicket dan menjadi orang yang sangat penting. Setelah itu mereka pun yang puas mengamati mulai kembali ke markas. Pada akhirnya mereka pun kini berdiskusi dan sepakat untuk menculik Teresa karena dia adalah satu-satunya akses jalan masuk yang bisa mereka dapatkan agar bisa menyelamatkan Minho. Meski terjadi sedikit perdebatan di sana jika Thomas tidak ingin melibatkan Teresa, namun kini Newt mencoba menyadarkan Thomas jika ini adalah jalan satu-satunya. Dengan pergerakan agresif dan kasar tidak seperti sebelumnya, hal itu justru membuat semua orang terkejut akan apa yang dilakukan oleh Newt dan pada akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa Newt telah terinfeksi virus Krang yang membuatnya terkadang lost control. Seketika itu Thomas menyetujui usulan Newt karena ia juga ingin menyelamatkan Newt dengan mengambil vaksin di gedung Wicket tersebut. Di sisi lain terlihat Minho yang semakin pucat karena tekanan yang selalu ia terima dalam pengambilan darah secara paksa tanpa menghilangkan kesadaran Minho terlebih dahulu, sehingga membuatnya sadar dan merasakan setiap detik dengan kesakitan. Kemudian Teresa pun mengajak berbicara di sebuah ruangan. Teresa pun mengatakan bahwa semua usaha Wicket hampir berhasil karena bantuan mereka yang telah mengorbankan dirinya demi terciptanya vaksin untuk melawan virus Krang. Hal itu menjadi harapan besar bagi seluruh umat manusia yang telah terpapar virus tersebut. Mendengar hal itu, Minho pun langsung menerjang Teresa. Ia pun mengatakan bahwa dia adalah pengkhianat dan untunglah para penjaga yang ada di sana menyadari dan langsung menghentikan Minho sebelum dia membunuh Teresa. Teresa yang sedang ketakutan dan sudah keluar ruangan, ia dipanggil oleh petugas medis untuk melihat perkembangan anak itu. Seketika itu, ia pun melihat anak kecil yang diselamatkan kini mengalami gejala parah dan pada akhirnya tim medis pun harus dengan terpaksa menyuntik mati anak tersebut. Malam hari pun kini tiba, di mana Teresa sedang berjalan pulang, namun di tengah perjalanan ia melihat sosok Thomas yang berada di hadapannya. Belum menyadari bahwa itu adalah benar-benar Thomas, pada akhirnya Teresa pun memberanikan diri untuk mengejar Thomas hingga sampailah di sebuah lorong. Akhirnya Thomas pun menampakkan dirinya untuk pertama kalinya setelah 6 bulan lamanya tidak bertemu di depan Teresa. Lalu Thomas pun bertanya kepada Teresa tentang perasaannya setelah ia menjebak mereka semua, namun ternyata dia tidak menyesali perbuatannya sama sekali karena hal itu ditunjukkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Setelah mendengar alasan dari Teresa, Kelly pun langsung membawa Teresa saat itu juga ke markasnya dan meminta Teresa untuk membuang semua chip yang telah Wicket pasang di leher mereka, dan Teresa juga harus membawa mereka masuk ke dalam markas besar Wicket agar bisa menyelamatkan Minho dan membawanya vaksin untuk Newt. Dan di sini Teresa menanyakan tentang Brenda yang sudah sembuh dari virusnya tanpa mengkonsumsi vaksin dari Wicket. Jika menurutnya vaksin yang telah diberikan kepada Brenda 6 bulan lalu di Rise Up seharusnya hanya menghambat pertumbuhan virus, bukan menyembuhkannya. Karena sampai saat ini vaksin tersebut belum bisa ditemukan. Namun ternyata Thomas tak menghiraukan perkataan Teresa dan dia pun terus membantah apa yang selalu dikatakan oleh Teresa. Kemudian tibalah waktu di mana mereka pun memulai sebuah rencana dengan membawa Teresa untuk memasuki Wicket dan berkamuflase seperti pasukan Wicket. Ketika sedang berada di tangga, Teresa pun menyadari satu hal, bahwa ternyata Newt sudah terinfeksi virus mengerikan itu ketika ia batuk. Lalu Brenda dan Fry juga terlihat sudah kompak dan berada di posisi masing-masing untuk melancarkan rencana mereka. Kemudian Kelly pun mengirimkan sinyal pada Lawrence yang mana menandakan bahwa mereka telah masuk dan menyadap sistem dari gedung Wicket. Kelly yang membuat sistem Wicket terganggu seketika itu membuat mereka bisa leluasa untuk memasuki gedung itu tanpa gangguan. Setelah mereka melumpuhkan beberapa penjaga, pada akhirnya
mereka pun langsung membebaskan seluruh anak-anak yang akan dijadikan objek penelitian oleh Wicket. Namun lagi-lagi Thomas harus dihadapkan dengan kekecewaan yang mendalam karena Minho tidak ditemukan di sana. Seketika itu Teresa yang ikut membantu mengetahui keberadaan Minho yang ternyata Minho berada di ruang medis karena dipindahkan di sana. Gali yang mulai mengambil serum vaksin dari ruang berangkas serum dan bersedia bersama dengan anak-anak yang tersandra. Sementara itu Thomas Newt melanjutkan misi mereka untuk membawa Minho, namun gerak-gerik Teresa mulai tercium oleh Jensen. Dan hal itu menjadi masalah baru untuk perlawanan mereka. Hal itu terbukti saat mereka akan menuju ke tempat Minho. Jensen dan pasukannya langsung menyergap mereka bertiga dan beruntunglah Teresa yang bisa terlepas dari Jensen seketika mengunci akses para pasukan Wicket agar tidak menangkap Thomas dan Newt. Kemudian Teresa pun membuat pengalihan agar menangkap Thomas hidup-hidup karena ada sesuatu yang spesial dari dalam Thomas. Di sisi lain, Kelly berhasil membawa vaksin dan membawa anak-anak kepada Brenda untuk dikeluarkan dari dinding ini. Ketika Brenda sedang menunggu semua teman-temannya, namun ternyata pasukan Wicket datang lebih awal yang membuat Brenda sedikit cemas. Mengapa pasukannya tidak kunjung datang? Thomas dan Newt tidak kunjung datang karena sedang berjuang untuk kabur dari kejaran Jensen sambil mencari Minho yang sudah lama terpisah dari mereka. Ketika Thomas mengetahui jika mereka berada di gedung yang sama dengan Minho. Sementara itu di tempat Minho yang lemah dan lesu ketika akan kembali diberikan cairan bius karena mereka akan melakukan tahap pembuatan serum kembali. Namun Minho yang mendengar suara yang memanggil dirinya, ia pun dengan segera balik melawan orang-orang Wicket tersebut dengan sisa kekuatannya yang baru sadar. Ketika terjadi tembak-tembakan antara Thomas, Newt, serta pasukan Wicket, Thomas dan Newt yang sudah kehabisan peluru pun terlihat panik dan sudah mulai terpojok di suatu ruangan dengan ditodong oleh pasukan Wicket. Namun tiba-tiba Minho datang, kemudian ia langsung menghajar pasukan itu sehingga akhirnya mereka pun saling bertemu dan berpelukan. Mereka setelah bertemu mencoba berlari dari kejaran pasukan. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Sementara itu Jensen menyuruh pasukannya untuk mencoba membuka paksa pintu itu. Mereka yang tidak punya jalan keluar lain. Akhirnya mereka pun mencoba memecahkan kaca gedung itu untuk bermaksud melompat ke sebuah kolam yang terletak di dasar gedung karena tidak memiliki jalan lain. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk segera melompat dari atas gedung itu. Setelah mencoba keluar dari kolam, tiba-tiba pasukan Wicket sudah mengepung mereka. Hingga di tengah ketegangan terjadilah hal tak terduga kembali, di mana salah satu mereka menembak pasukan Wicket yang ternyata itu adalah Kelly. Meskipun Minho bingung mengapa Kelly masih hidup, pada akhirnya semua penasaran itu harus ditunda karena mereka harus segera pergi dari tempat itu. Di tempat lain terjadilah kejar-kejaran antara Brenda dan pasukan Wicket yang menyadari adanya penyusup. Dengan keberanian Brenda mengemudikan bus besar itu dengan anak-anak yang dibawanya. Namun pada akhirnya Brenda yang dipaksa menyerah pun mencoba turun dari bus itu. Kemudian ia juga menembakkan sebuah tembakan flare guna memberikan tanda pada Fry yang sudah menunggunya untuk memberikan pengait kepada bus itu. Seketika pengait diberikan dan Brenda dengan cepat mengaitkannya kepada bus yang sudah dikaitkan dengan truk milik Fry. Hingga pada akhirnya bus itu kini terbang dikendalikan oleh Fry yang turut serta memindahkan bus itu ke arah keluar tembok kota untuk menghindari kejaran daripada pasukan Wicket. Teresa pun di sini berusaha memberitahu kepada Dr. Ava kalau darah Thomas yang ia dapatkan di sebuah kain saat dia sedang melepaskan chip Wicket di leher Thomas ternyata berhasil melawan virus ini, bahkan berhasil untuk menghentikannya. Dengan itu ia pun berencana untuk mencari Thomas sekarang juga untuk memberitahukan penemuan mengejutkan ini. Sementara itu Brenda, Fry dan anak-anak mencoba mendatangi tempat Lawrence berada, namun di sana mereka tidak melihat orang-orang karena mereka sedang melakukan perlawanan kepada Wicket. Lawrence pun kini mengambil alih pemberontakan. Ia pun berbicara kepada pengikutnya jika inilah saatnya mereka mengambil alih yang mereka punya. Sampai pada akhirnya Lawrence pun mulai meledakkan dirinya sendiri untuk mengorbankan agar bisa membuka gerbang kota Wicket. Di tempat yang sama kini Thomas dan teman-temannya mulai kesulitan kabur dari tempat itu karena perang yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Ditambah lagi dengan keadaan Newt yang sudah semakin parah dan mulai menunjukkan perubahan menjadi crank. Seketika itu demi menyelamatkan Newt, Thomas meminta Minho dan Kelly untuk pergi terlebih dahulu untuk mendapatkan serum yang mereka bawa dan berada di tangan Brenda. Di tengah Brenda yang kebingungan mencari bantuan untuk
untuk menyelamatkan Thomas dan pasukan lainnya, beruntunglah George datang menggunakan pasukan milik Wicket, membuat mereka merasa punya kekuatan kembali untuk menjemput Thomas dan kawan-kawannya. Setelah Minho dan Gally pergi, akhirnya Thomas dengan sekuat tenaga membawa Newt ditempatkan di tempat yang lebih aman. Namun tiba-tiba terdengarlah suara Teresa yang berusaha berbicara pada Thomas melalui pengeras suara kota jika Thomas harus mendatangi Teresa sekarang juga, karena ia bisa menyelamatkan seluruh dunia sebelum itu terlambat. Hal itu sudah terbukti dengan darah Thomas yang bisa menyelamatkan Brenda. Namun tiba-tiba di saat tengah mendengarkan Teresa berbicara, kelihatannya Newt kini tampak terbangun di belakang Thomas. Seketika langsung menyerang kepada Thomas, yang dimana kini Newt bukan lagi manusia karena kini Newt sudah menjadi makhluk yang begitu ganas, dan Thomas yang menolak untuk melawan Newt. Di sela-sela kesadaran Newt mencoba bunuh diri dengan pistol yang ia miliki, namun hal itu dihalangi oleh Thomas. Newt pun kembali melawan Thomas. Thomas yang terpojok karena merasa diserang dan diancam sama Newt untuk segera membunuhnya, hingga akhirnya Thomas menusuk Newt. Kini Thomas tampak begitu lemah karena ia tidak bisa menyelamatkan rekannya. Seketika itu Brenda yang datang untuk menemui Newt dan Thomas dengan membawa serum untuk memberikan vaksin itu terlihat kaget kalau Newt sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kemudian teman-teman Thomas pun datang dengan sangat terpukul dan menangis melihat jasad daripada Newt. Thomas pun di sini mencoba mendatangi Dr. Ava dan bertanya padanya, apa benar dirinya bisa menyelamatkan nyawa semua manusia dengan hanya darahnya. Dr. Ava menjawab iya, bahwa dia bisa menyelamatkan semua orang. Di saat Thomas akan menyerahkan diri kepada Dr. Ava karena darah Thomas bisa dijadikan serum vaksin, kemudian Jensen datang dan menembak Dr. Ava. Ia juga memberikan obat bius pada Thomas untuk memanfaatkan Thomas dalam kepentingannya. Thomas yang mulai sadar di sebuah ruangan di mana di sana terdapat Jensen dan juga Teresa, di mana Jensen juga menyandera Teresa untuk membuat vaksin kepada Jensen karena dirinya sudah terinfeksi. Hingga ketika Jensen sudah mendapatkan serum yang dia maksud, saat ketika akan menyuntikkan, tiba-tiba Teresa memukulnya, lalu kemudian menyelamatkan Thomas dari ikatannya itu. Tiba-tiba Jensen kembali terbangun dan langsung menyerang kepada Teresa. Saat Jensen akan menembak Thomas, tiba-tiba gedung mereka dibom oleh kelompok pemberontak Lauren, hingga Thomas dan Teresa pun kini punya waktu untuk kabur dari Jensen. Thomas pun kini terlihat tertembak pada bagian perut saat mencoba menyelamatkan Teresa dari tembakan Jensen. Menyadari dirinya terluka, Thomas pun berbicara kepada Teresa bahwa jika Teresa harus meninggalkannya, namun Teresa tidak mau, hingga akhirnya Teresa pun tertangkap oleh Jensen. Thomas yang berusaha menyelamatkan Teresa dengan tertatih-tatih mencoba melemparkan besi kepada Jensen, namun itu tidak mengenai Jensen melainkan mengenai kaca yang terdapat kerang di belakang Jensen, yang akhirnya kaca kerang pun akhirnya retak dan pada akhirnya kerang itu pun keluar dan menyerang Jensen dengan begitu tragis. Thomas dan Teresa yang memiliki waktu untuk melarikan diri ini mencoba keluar dari gedung yang sudah sepenuhnya terbakar. Mereka pun di sini mencoba naik ke arah bagian atas gedung karena mereka tidak bisa turun. Teresa pun meminta maaf kepada Thomas apa yang telah terjadi karena ia telah mengkhianatinya. Lalu di tengah adegan yang begitu haru yang seakan-akan mereka tidak akan selamat, tiba-tiba datanglah pesawat yang dibawa oleh George dan untuk membawa Thomas. Melihat hal itu, Teresa dengan segera mengangkat Thomas dan langsung melempar Thomas ke atas pesawat itu karena pesawat tidak bisa mendekat dengan kobaran api yang begitu hebat, dan ketika giliran Teresa akan naik, tiba-tiba gedung di sampingnya runtuh hingga mengenai gedung Wicket, dan akhirnya Teresa pun ikut jatuh dengan reruntuhan gedung itu. Thomas pun tidak bisa menahan teriakan kesedihan sambil menangis karena tidak bisa menyelamatkan Teresa. Kemudian beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Thomas yang mulai sioman dari tidak sadarkan diri. Kemudian Thomas pun terbangun di sebuah pulau yang begitu tenang dan luka yang sudah diobati. Terpampang jelas jika kini mereka semua sudah memulai kehidupan baru di tempat yang benar-benar aman. Thomas pun disambut oleh teman-temannya. Berkat jiwa kepemimpinannya dan jiwa kekeluargaannya, mereka berada di situasi sekarang ini. Kemudian Minho pun memberikan sebuah kalung yang ia temukan di lengan Thomas ketika tidak sadarkan diri. Ternyata kalung itu adalah milik Newt dan ada sebuah surat, dan surat itu tertulis ucapan terima kasih Newt kepada Thomas karena sudah menjadi teman yang sangat baik, dan dia benar-benar tidak bisa mengungkapkan rasa bersyukurnya karena bisa mengenali Thomas. Jika Thomas adalah bagian dari teman sekaligus kerabat terbaik yang Newt punya yang bisa membawa ke situasi bahagia seperti ini. Kemudian di end scene, Thomas terlihat mengukir nama Teresa di sebuah batu sebagai ornamen pengenang dan terlihat juga nama-nama yang lain. Nah sobat, inilah alur cerita film Maze Runner The Death Cure Part 3. Semoga terhibur dan jangan lupa selalu ikuti channel kami di channel Marita Media. Tulis kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa, bye.